Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, kembali saya Adrianti Sulaiman menemani Anda dalam program Peduli News. Saudara, Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Parepare mendorong menghadirkan mata kuliah Manusia Bugis di seluruh fakultas dalam rangka melestarikan adat dan juga bahasa daerah. Dan berikut cuplikan laporan Nur Fadila Wahid yang dihimpun sekitar pukul 11 pagi tadi. Oke, lagi jadi di sini ada Ketua BPH Umpar, Bapak Andi Firdaus Jolong. Oke, Pak, katanya ada program muatan lokal baru ya di Umpar. Sebetulnya muatan lokal baru ini sudah berjalan 3 tahun. Tahun ini masuk tahun ketiga. Ada satu kurikulum baru namanya pemuatan lokal, itu mata kuliahnya namanya Manusia Bugis. Ini mungkin satu-satunya di dunia. Ada satu fakultas yang menjadikan referensi kebudayaan Bugis itu menjadi satu mata kuliah dalam bentuk muatan lokalnya. Nah, ini kemudian kita mau bentuk pusat studi kajian manusia Bugis. Di dalamnya itu ada aspek kebudayaannya, ada adat istiadat, ada bahasa, sastra. Terutama yang mau dikembangkan itu sebetulnya dalam ini adalah pengadaran. Ya, ini yang hilang bagi kita. Masyarakat kita sudah masuk dalam masyarakat global. Nah, sehingga dengan adanya masyarakat global ini perlu kita mencoba satu terobosan sehingga kearifan lokal itu tidak hilang. Jadi global boleh, tapi lokalan juga mesti tetap ada identitasnya. Sehingga Universitas Muhammadiyah Parepare dalam beberapa waktu yang lalu sudah mencoba mendiskusikan bagaimana ada salah satu studi atau pusat studi kajian manusia Bugis. Nah, ini yang kan hilang di tengah-tengah kita hari ini. Orang menggunakan percakapan bahasa Bugis itu sudah mulai hilang. Anak-anak juga sukunya Bugis, orangnya Bugis, tapi bahasanya nggak ngerti sama sekali soal kata-kata atau bahasa Bugis. Ini yang mesti diboboti. Sehingga kami pernah berdiskusi dan melakukan seminar bahkan dengan Ikatan Guru Bahasa Daerah di Kota Parepare ini, mengumpulkan bagaimana muatan lokal di sekolah-sekolah itu kita coba boboti bahasa daerahnya sehingga tidak monoton seperti itu. Nanti modelnya tersistematis dari kelas 1 sampai kelas 9. Kalau sampai kelas 12 itu kan berarti di provinsi SMA-nya. Nah, seterusnya nanti masuk di perguruan tinggi. Kalau di Umpar sudah mengadopsi baru satu fakultas, tetapi ini kami akan mencoba ke semua fakultas yang ada. Nah, masalahnya kami tentu kekurangan tenaga pendidik. Di Umpar ini hanya satu yang punya keahlian itu. Nah, kalau dibuka berarti kita butuh rekrutmen guru-guru yang bisa atau dosen yang bisa membawa mengantarkan mata kuliah manusia Bugis ini. Oh, di fakultas apa itu? Di Fakultas Ekonomi sudah ada, ini tahun ketiga. Itu didorong oleh Ketua BPH sendiri ya? Oh iya, saya sudah mencoba mendorong itu karena melihat fakta pasca seminar tahun lalu dengan Ikatan Guru Bahasa Daerah seluruh SD yang ada di Kota Parepare, kami melihat bahwa ini mesti diboboti. Buku-buku bahasa daerah selama ini sangat kering. Bicara aksara pun di sana ya para peserta didik juga tidak terlalu memahami apa sebenarnya ini, karena menganggap tidak penting, karena arus global ini dianggap penting. Nah, ini yang mesti diubah mindsetnya, mesti tanpa kehilangan identitas lokal. Coba kita kalau ke Jawa, di mana-mana sudut kotanya orang bahasa Jawa, nggak ada bahasa Indonesia. Kita ngerti. Orang Cina pun kalau ketemu orang Cina juga bahasa Cina. Nah, kita bahasa orang Bugis ini justru malah bahasa Indonesia. Mesti tetap keduanya, bahkan bahasa lain, bahasa asing juga mesti dipelajari, tetapi tidak meninggalkan ciri lokal kita. Nanti juga mau diperjelas bahwa Bugis ini bukan hanya entitas suku, tapi dia lebih banyak pada aspek teritorial. Jadi kan ada kesalahpahaman sejarah yang dipahami orang bahwa Bugis ini seakan-akan sekedar bermakna suku. Tetapi kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah itu lebih banyak menekankan aspek teritori. Sulawesi Selatan ini identik dengan itu.
meskipun ada beberapa suku di dalamnya. Tetapi di zaman dulu mereka tetap menyatu. Tidak ada pertarungan antar suku, yang ada perbedaan kepentingan politik antar satu kerajaan dan kerajaan. Kalau kita mau kembali sejarah, tapi itu terlalu jauh. Yang mau dibawa ke dunia modern ini adalah aspek pengandaran tadi itu. Anak-anak kita sudah tidak tabek-tabek lagi, misalnya ada tamu. Nah, etikanya sangat tidak sama lah apa yang telah diajarkan oleh orang-orang tua dulu kita. Dan ini sekira itu masuk dalam kategori akhlakul karimah kalau misalnya kita membawa ke aspek agama. Nah, ini mesti sejalan sekira. Jadi ketua BPH Unpar mendorong semua fakultas di Unpar kan? Iya, kita akan mendorong untuk menjadikan ini menjadi muatan lokal. Ya. Keren ini. Oke, terima kasih Pak. Oke, ada yang kembali ke studio. Dan pemirsa, demikian cuplikan laporan Nur Fadil Wahid dari kampus Universitas Muhammadiyah Parepare. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Thank you.